Oke, teman-teman kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter keempat dan di chapter keempat ini nanti kita tidak akan belajar bagian kalimat yang lain. Maksudnya nggak ada bagian kalimat yang baru ya, tapi lebih kita belajar bentuk kalimat yang baru, teman-teman. Seperti itu. Nah, bentuk kalimat yang unik yang kita pelajari hari ini itu namanya adalah inversion atau pembalikan subjek predikat. Jadi kalau selama ini yang kita pelajari kalimat kan wajib harus urutannya subjek dulu baru predikat gitu ya teman-teman. Nah kalau di inversi ini nanti subjek predikatnya itu dibalik. Seperti namanya inversion itu adalah pembalikan posisi kalimat. Nah, dalam bahasa Inggris sebenarnya pembalikan posisi kalimat yang awalnya atau harusnya itu subjek predikat menjadi predikat subjek itu sebenarnya sudah hal yang umum ya, teman-teman, atau yang biasa seperti itu, terutama dalam pembuatan kalimatannya. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris caranya kita menanyakan sesuatu gitu ya, atau membuat kalimatannya dalam bahasa Inggris itu bisa dibilang 80% teman-teman itu menggunakan bentuk kalimat predikat subjek atau inversi ini gitu ya. Nah, contohnya misalnya sorry, untuk menginversi atau membalik subjek predikat menjadi predikat subjek itu ada 3 cara ya, teman-teman. Tergantung predikat yang dipakai. Jadi kalau misalnya predikatnya itu adalah to be yang berdiri sendiri atau kita biasa nyebutnya linking verb gitu ya. Jadi kalau misalkan predikatnya berupa to be yang berdiri sendiri, mau kita inversi itu to be-nya langsung saja dipindahkan ke sebelumnya subjek. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalimat positifnya berbunyi Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping, nanti kalau dalam kalimat tanya is-nya kita pindah di depan, teman-teman. Jadinya is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Nah, tapi tentunya I-nya harusnya besar ya. Maaf itu saya tipu, teman-teman. Terus ditutup dengan tanda tanya. Jadi ada predikat dulu, teman-teman, yaitu is. Subjeknya adalah Lucas Pacioli. Nah, itu kalau misalnya predikatnya berupa to be yang berdiri sendiri atau namanya adalah linking verb. Seperti itu. Nah, kalau predikatnya bukan berupa to be alias predikatnya itu berupa kata kerja yang punya arti, teman-teman. Dan verb tunggal. Verb tunggal itu verb 1, verb 2 dan juga verb SIS ya. Ini adalah verb tunggal, teman-teman. Nah, itu tidak bisa langsung dipindah di sebelumnya subjek. Terutama kalau verb yang punya arti ini atau verb 1, verb 2, verb SIS ini merupakan verb yang butuh objek atau transitif gitu ya. Jadi itu nggak bisa langsung dipindah sebelumnya subjek. Ada caranya, teman-teman. Jadi misalnya ada kalimat positif menggunakan verb 2 contohnya di sini ya. Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Nah, ini tidak bisa invented langsung dipindah sebelumnya Louis Braille, nggak bisa, teman-teman. Karena nanti Louis Braille bukan lagi jadi subjek, nanti jadi objek. Karena invented itu butuh objek. Nah, kata benda yang jatuh di setelahnya kata kerja yang butuh objek itu adalah objek, bukan subjek. Nah, nanti kalau misalkan Louis Braille itu jadi objek, kalimatnya jadi nggak punya subjek dan nggak boleh. Kalimat itu wajib punya subjek dan predikat seperti itu. Itu makanya tidak bisa invented itu langsung dipindah sebelumnya subjek gitu ya. Nah, terus bagaimana cara menginversinya? Nah, itu kita pecah dulu, teman-teman, atau kita ekstrak gitu ya. Kita keluarkan auxiliary dari dalamnya. Jadi sebenarnya di verb 1, verb 2 sama verb SIS itu di dalamnya ada auxiliary-nya. Gitu ya. Jadi verb 1 itu sebenarnya itu adalah gabungan dari auxiliary do dengan verb 1, teman-teman. Oke. Nah, kalau di dalam kalimat ya maksud saya. Kalau verb 2 itu sebenarnya ada gabungan dari auxiliary did dengan verb 1. Oke. Nah, kalau verb SIS itu sebenarnya ada gabungan dari auxiliary does dengan verb 1. Nah, nanti yang kita pindah di sebelumnya subjek untuk kata kerja yang butuh objek dan tunggal seperti ini, itu hanya auxiliary yang sudah kita ekstrak saja, yang sudah dipisahkan. Untuk verb satunya, itu tetap terletak di setelahnya subjek. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dari kalimat Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind, kalau dijadikan kalimat tanya jadinya, did Louis Braille invent Braille, system of reading and writing for the blind? Seperti itu ya, teman-teman. Jadi diingat-ingat,
Kalau predikat di kalimat positifnya itu verb 1, verb 2, atau verb SIS, yang dipindah sebelumnya subjek adalah do, does, did-nya. Kalau verb satunya itu sudah fix letaknya tetap di setelahnya subjek, seperti itu. Nah, kecuali kalau verb 1, verb 2, verb SIS itu memang tidak butuh objek, ya teman-teman, maka itu langsung bisa dipindah sebelumnya subjek, nggak apa-apa. Misalnya kata come itu bisa langsung dipindah sebelumnya subjek, ya. Tapi itu bukan di kalimat tanya, teman-teman. Ya, itu nanti kita akan bahas nanti. Nah, kemudian yang terakhir, kalau predikatnya memang sudah berupa auxiliary yang terpisah, ya. Jadi kalau predikatnya itu sudah berupa auxiliary verb yang terpisah gitu ya, maksudnya auxiliary dan verbnya, maka yang dipindah di sebelumnya subjek nanti untuk dijadikan kalimat tanya itu nanti cukup auxiliary yang paling depan. Jadi cukup satu auxiliary saja, teman-teman, yaitu auxiliary yang paling depan. Karena auxiliary itu kadang muncul lebih dari satu. Seperti itu. Jadi misalnya, the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, di situ predikatnya berupa auxiliary verb yaitu was brought. Auxiliary verb, dan kebetulan auxiliary-nya cuma satu ya, teman-teman. Nah, itu kalau mau dijadikan kalimat tanya, itu nanti was-nya dipindah langsung di sebelumnya subjek aja. Jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Seperti itu. Nah, itu adalah cara menginversi atau membalik yang awalnya dari subjek predikat menjadi predikat subjek, gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke jenis-jenis inversi di soal TOEFL structure. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau kalau pakai modal gimana, Sir? Kalau pakai modal misalnya ya, teman-teman. Misalnya you will go, contohnya ya. Ini pembentukannya aja, teman-teman. Kalau secara konteks kita nggak mungkin ya, maksudnya you will go, pertanyaan will you go, itu secara konteks beda. Jadi kalau misalnya secara konteks yang saya maksud itu nanti pakainya I. Jadinya I will go, misalnya saya akan pergi. Nah, nanti kalau misalkan modalnya ini apa namanya, cara menginversi karena modal ini adalah auxiliary, cukup aja langsung dipindah di sebelumnya subjek. Jadinya will you go, seperti itu. Gitu ya. Karena modal itu auxiliary, jadi mengikuti aturan yang ketiga tadi. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Mohon maaf saya agak pilek ya teman-teman hari ini. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lain. Jadi kita lanjut teman-teman. Nah, sayangnya di soal structure TOEFL tidak ada bentuk kalimat tanya. Jadi jenis inversi ini tidak akan pernah keluar ya. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman dari hari pertama, predikat itu tidak akan pernah muncul di awal kalimat di soal structure TOEFL. Karena saya belum pernah menemukan soal yang berakhiran dengan tanda tanya. Seperti itu. Pasti semuanya akhirannya dengan titik gitu ya. Oke, terima kasih Miss Yeni. Baik, kita bahas teman-teman inversi apa aja yang keluar di soal structure TOEFL gitu ya. Jadi ada 5 penanda apa namanya, kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek, atau kapan kita memilih jawaban yang ada yang predikat dulu baru subjek, seperti itu. Jadi ada 5 penanda. Ini saran saya jangan dihafal, nanti silahkan teman-teman tulis sambil melihat rekaman gitu ya. Karena kalau nggak ditulis cuma dihafal pasti lupa. Seperti itu. Dan nanti kalau sudah ditulis, saran saya teman-teman praktekkan ke latihan. Sering-sering buka catatan teman-teman masing-masing karena itu akan lebih ngena, lebih mudah diingat daripada hafalan. Seperti itu. Oke, jadi yang pertama ada there. Biasanya orang Indonesia kita mengartikannya ada ya. Kemudian adverb of place, keterangan tempat. Kemudian ada negative adverb. Ada juga beberapa buku nyebutnya negative expressions. Ya, teman-teman, itu hanya penyebutan saja, nggak penting. Yang penting teman-teman bisa mengkategorikan itu sebagai penanda inversi nomor 3 nanti ya. Kalau negative adverb diartikan kata keterangan yang kalau dimaknai atau kalau diartikan itu maknanya negatif, teman-teman, atau semi negatif gitu ya. Nah, kemudian ada komparatif. Komparatif itu perbandingan dalam bahasa Inggris. Caranya kita bilang lebih dari gitu ya. Kemudian ada verb ing atau verb 3 atau nama lainnya adalah participle. Seperti itu. Sorry, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama there dulu. Oke, jadi there ini
biasanya orang Indonesia mengartikannya ada juga yang mengartikannya di sana gitu ya, teman-teman. Intinya dari ini sebenarnya dia adalah keterangan tempat yang biasanya diletakkan di paling akhir kalimat. Intinya di setelahnya objek gitu ya, kan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan seperti itu, teman-teman. Nah, biasanya there itu diletakkan di belakang. Contohnya adalah a big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana atau tinggal di sana. Nah, tapi kalau misalkan dari ini, teman-teman, kita pindah di paling depan, di sebelumnya subjek, terus nggak dikasih koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Nah, itu adalah nanti jadi penanda inversi yang pertama, alias predikat dulu baru subjek gitu ya. Nah, karena kebetulan lives itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek, jadi langsung dipindah aja nggak apa-apa. Ya, jadinya there lives a big alligator. Nah, there ini sebenarnya bukan subjek, teman-teman. Karena kelas katanya dia itu kalau dari makna ya, itu adalah eh, apa namanya? Pronoun. Maaf, adverb maksud saya, keterangan, teman-teman. Jadi walaupun kalau di kamus kita cek dari itu adalah pronoun, tapi dia adalah kata ganti dari keterangan. Jadi fungsinya itu bukan subjek objek, tapi fungsinya itu sebagai keterangan. Ya, dan keterangan itu sejatinya tidak bisa jadi subjek. Nah, jadi urutannya ini walaupun predikat dulu yaitu lives, tapi subjeknya tetap a big alligator. Gitu ya, teman-teman. Makanya kalau kita mau bilang ada seseorang di dalam ruangan itu, bahasa Inggrisnya adalah there is someone atau there is a person juga boleh, teman-teman. Aduh, bentar ya, teman-teman, mohon maaf. Oke, jadi there is a person, wait. There is someone boleh atau there is a person in that room. Nah, pakainya is, teman-teman. Oke. Nah, tapi sama-sama pakai there, tapi kalau orangnya banyak, misalnya ada banyak orang di ruanganmu, itu bukan there is many people, tapi there are many people in your room atau in that room misalnya ya. Nah, yang satu pakainya is, yang satu pakai are, padahal dua-duanya pakai there sebelumnya. Ya, teman-teman. Nah, bukan there-nya yang jadi subjek. Karena predikatnya pasti ngikut, maksudnya bentuk predikat itu pasti ngikut subjek, teman-teman. Ya, jadi makanya pakainya a person atau di bawah itu pakai are karena subjeknya many people. Seperti itu. Jadi subjeknya bukan there-nya. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menaruh there di paling depan kalimat, itu bukan subjek, tapi itu keterangan yang dijadikan penanda inversi. Dan kalau kita pakai there di depan, itu nanti teman-teman, di setelahnya itu nanti wajib ada kata benda. Nah, there is, there are itu biasanya kalau di kalimat itu dipanjang-panjangkan supaya terdengar lebih akademik atau lebih apa ya teman-teman, lebih sopan seperti itu, lebih wah gitu terdengar. Nah, biasanya there is, there are itu bisa dipanjangkan misalkan kalau there is gitu ya atau there are gitu ya. Itu there are said to be biasanya dipanjangkan seperti ini. Atau there seem atau seems gitu ya, verb SES atau there seems atau there seem to be. Nah, biasanya dipanjang-panjangin seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, tapi teman-teman tidak perlu bingung. Yang pasti subjeknya nanti itu terletak di setelahnya sini. Jadi, kalau teman-teman bingung pakai is atau are, teman-teman lihat di setelah kata to be-nya. Karena subjeknya adalah kata benda di setelah predikat. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, itu tadi adalah inversi dari penggunaan there ketika dipindah di paling depan dan tidak ada koma setelahnya. Nah, tapi teman-teman harus catat kalau there ini ada pengecualian. Jadi kalau misalkan ada there di paling depan kalimat, itu tidak selalu diinversi setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Subjeknya a person, Miss. Ya, there is a person, subjeknya a person. Oke, saya ulangi lagi. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. There ini ada pengecualian, jadi tidak selalu diinversi setelahnya. Oke, walaupun ketika dia dipindah di depan. Nah, kapan pengecualiannya itu? Jadi pengecualiannya adalah ketika ada subjeknya itu adalah I, you, they, we, he, she, atau it. Atau kita biasanya nyebutnya kalau di grammar itu subject pronoun, teman-teman. Oke, nah bedanya kalau
yang di contoh yang sebelumnya, yang buaya tadi atau aligator tadi, itu kata benda subjeknya. Ya kan? Aligator itu kan kata benda, bukan kata ganti. Kalau dikata gantikan itu jadinya it, teman-teman. Nah, kalau kita ganti jadi it, itu tidak boleh diinversi. Jadi urutannya harus tetap pakai subjek kemudian predikat. Contohnya gini, misalnya ada orang bilang I work there, saya bekerja di sana. Nah, ketika there itu dipindah di depan, di awal kalimat gitu ya, dan tidak ada koma setelahnya, itu tidak perlu diinversi. Karena subjeknya menggunakan I. Itu kata ganti, bukan kata benda. Seperti itu. Jadi, there I work, there you go, there he is. Bukan there is he ya, tapi there he is, there you are, dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke penada kedua. Nah, penada kedua itu adalah adverb of place atau keterangan tempat, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada keterangan tempat yang dipindah di sebelumnya subjek alias di paling depan kalimat, kemudian nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu alias diinversi nanti jadinya. Gitu ya. Tapi kalau adverb of place-nya tempatnya, mungkin ada pertanyaan? Sri Wulandari ada pertanyaan? Biasanya gitu, kelas 3 kan mau bisa diizinkan kelas 5. Oke, kalau nggak ada saya mute dulu ya, teman-teman. Lanjut lagi, kita ke penada kedua ya tadi. Jadi kalau ada keterangan tempat atau adverb of place, kalau dipindah di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi nomor 2, teman-teman. Contoh, a massive shark lives in that trench. Ini kalau diartikan seekor hiu besar sebagai subjek, lives itu sebagai predikat ya. Kemudian diikuti oleh in that trench, itu artinya di dalam palung itu keterangan tempat. Nah, kalau di dalam palung itu, yang awalnya tempatnya di belakang, kita pindah di paling depan kalimat atau di awal kalimat, dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Jadinya, in that trench lives a massive shark. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut ke penanda ketiga, teman-teman. Nah, ini yang paling sering di soal structure TOEFL yang asli dari ITS, ya, yang bisa dipakai untuk LPDP, teman-teman. Nah, negative adverb itu yang saya sampaikan tadi ya, yaitu keterangan yang kalau kita artikan, itu nanti artinya negatif seperti itu. Nah, contohnya adalah seldom, barely, rarely, scarcely, sama hardly, biasanya hardly ever. Ada ever-nya biasanya ya. Walaupun kadang juga nggak ada. Nah, intinya adalah mereka ini artinya adalah hampir tidak atau jarang. Gitu ya, teman-teman. Yang mana walaupun nggak ada kata not-nya, itu dianggap sebagai negatif. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan kata-kata ini di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu, teman-teman. Gitu ya. Ini contoh yang urut dulu karena tempatnya bukan di sebelumnya subjek, tapi di setelahnya. Jadi contohnya, I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, kalau teman-teman lihat seldom masih terletak di dalam kalimat ya. Nah, kalau seldom ini diletakkan di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek predikat itu diinversi. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Nah, di situ ada auxiliary do. Seperti itu. Gitu ya, baru subjek I dan verb-nya adalah have. Gitu ya, teman-teman. Kemudian selain seldom, very rarely, scarcely, hardly. Nah, kalau yang ini biasanya keluarnya di struktur bagian kedua, teman-teman, atau error analisis gitu ya, walaupun jarang sekali, cuman beberapa kali pernah keluar. Ada juga yang sering keluar di struktur yang bagian pertama. Sebentar, teman-teman. Nah, kalau yang ini yang only-nya. Kalau misalkan ada only diikuti keterangan atau preposisi ya. Contohnya only in, only for, only with, only when, dan seterusnya ya, teman-teman. Itu nanti dia menjadi penanda inversi. Contohnya lagi little artinya sedikit atau jarang juga bisa diartikan gitu ya. Never artinya tidak pernah, at no time itu sebenarnya artinya langsung, teman-teman. Not once artinya tidak pernah. Nah, contoh yang urut dulu. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Itu kalau diartikan, kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja atau kutub utara saja. Nah, itu ada only in the Arctic. Ada only-nya. Kalau keterangan ditambahkan only itu dianggap sebagai negatif. Nah, kalau only in the Arctic ini kita pindah ke depan, di sebelumnya subjek, dan nggak ada koma, maka subjek dan predikat wajib diinversi. Jadinya, only in the Arctic,
can we find the natural habitat of polar bears? Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada auxiliary modal yaitu can, kemudian subjek we, predikat atau verbnya adalah find. Seperti itu. Lanjut, teman-teman. Selain dua ini tadi, dua baris ini tadi ya, ada lagi, teman-teman. Nah, ini yang dua atas ini nggak pernah keluar sebenarnya, cuman saya buat contoh aja, karena dia dipakainya di speaking, teman-teman. Jadi, under no circumstances sama on no condition itu artinya adalah pokoknya tidak atau pokoknya jangan. Gitu ya. Kemudian ada in no way artinya tidak mungkin, not only bla 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 but subjek predikat. Biasanya ada also-nya ya, teman-teman. Nah, ketika but itu sebelumnya ada koma, kemudian ada subjek predikat setelahnya, berarti but itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya di titik-titik itu harusnya, teman-teman, diisi oleh subjek predikat. Tapi, kalau misalnya di sebelumnya subjek ada kata not only, itu nanti subjek predikatnya harus diinversi. Gitu ya. Kemudian ada no sooner than. Nah, contohnya adalah, ini saya pakai contoh yang atas sendiri ya, teman-teman. Jadi, you should not open the box. Itu kan kalau diartikan kamu tidak boleh membuka kotak itu, gitu ya. Nah, keterangan not-nya ini tidak bisa langsung kita pindah di sebelumnya subjek. Alasannya kenapa? Karena not-nya di sini ini menjelaskan predikat, teman-teman. Not itu kalau menjelaskan predikat harus gandeng dengan auxiliary. Nah, sedangkan kalau should not kita pindah ke depan nanti jadi kalimat tanya. Ya. Nah, jadi kalau kata should not itu not-nya mau kita pindah ke depan, itu kita carikan yang artinya sama, yaitu under no circumstances atau on no condition. Gitu ya. Jadi ini kalau diinversi jadinya gini, teman-teman. Under no circumstances should you open the box. Atau on no condition should you open the box. Artinya sama, kamu tidak boleh membuka kotak itu. Seperti itu. Cuman diformalkan atau jadi lebih formal gitu, teman-teman. Dan yang terakhir, baris terakhir ya, ada nowhere. Nowhere ini juga sering keluarnya di structure yang bagian kedua. Oke, yang error analisis, teman-teman. Nanti kita bahas di hari ke-9 gitu ya. Kemudian ada not until, ada no longer. Ini yang saya kasih titik-titik ini harus ada lanjutannya dulu ya, teman-teman. Jadi not until apa, baru nanti setelahnya diikuti predikat subjek. Kalau dia diletakkan di sebelumnya subjek, seperti itu. Dan ada juga keluarganya fanboys. Ini conjunction, teman-teman. Tapi conjunction ini agak bandel gitu ya, agak beda gitu, yaitu conjunction not. Conjunction not ini ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Subjek predikat yang kedua itu bukan subjek dulu baru predikat, tapi dibalik predikat dulu baru subjek, alias diinversi, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk contoh dari baris yang terakhir ini misalnya, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Nah, ini kalau kita analisa subjek predikatnya, subjeknya adalah the Great Sphinx of Giza, predikatnya di situ auxiliary was, dan verbnya adalah exposed. Nah, ini inversi, teman-teman. Ada bagian dari predikat yang dipindah sebelumnya subjek. Kenapa? Karena ada not until bla 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 bla. Dipindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya. Maka subjek nggak mau ketemu. Seperti itu. Nah, ini untuk jenis inversi yang paling sering keluar. Teman-teman tidak perlu hafal. Boleh difoto dulu. Silahkan difoto, boleh. Di screenshot juga boleh. Nanti ketika sambil latihan, boleh sambil lihat catatan. Gitu ya. Karena yang ini memang sering banget keluar, teman-teman. Oke, saya rasa sudah selesai ya di foto atau di screenshot. Sekarang kita lanjut ke penanda nomor 4. Nah, penanda keempat ini namanya komparatif, yaitu caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Jadi kita bisa pakai more than ya, teman-teman. Nah, setelahnya than itu kalau diinversi boleh, teman-teman. Tidak diinversi juga boleh. Tidak ada ketentuannya, gitu ya. Jadi boleh diinversi, boleh tidak. Boleh juga bahkan hanya diikuti kata benda yang dibandingkan. Contohnya seperti ini. Jupiter is much larger. Jadi more-nya di sini lebur jadi satu ya. Jadinya larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, itu setelahnya than, kalau teman-teman lihat di situ hanya diikuti kata benda yang dibandingkan saja. Itu nggak apa-apa, teman-teman.
Oke. Nah, tapi kalau setelahnya then itu subjek predikat juga tidak apa-apa. Contohnya, Jupiter is much larger than our planet is. Gitu ya. Di situ pakai predikat is, subjeknya adalah our planet juga tidak apa-apa. Then-nya di sini dia menjadi conjunction, teman-teman. Gitu ya. Nah, setelahnya then ini subjek predikatnya kalau diinversi juga tidak apa-apa. Jadi untuk yang keempat ini lebih bebas, lebih fleksibel ya. Jadi contohnya, Jupiter is much larger than is our planet. Nah, itu setelahnya then ada predikat dulu yaitu is, baru subjeknya our planet. Seperti itu. Loh, Sir, gimana kalau di pilihan ganda itu ada ketiganya? Kalau di pilihan ganda misalnya ya, teman-teman menemukan kasus seperti ini ada ketiganya, pilih yang sudah pasti benar yaitu yang pertama. Nah, kalau yang Bravo sama yang kedua sama yang ketiga berarti nggak pasti benar. Nah, biasanya teman-teman, kalau biasanya diprediksi ya, bukan yang di TOEFL asli ITS karena untuk penanda nomor 4 ini saya belum pernah nemukan di soal yang asli dari ITS. Tapi kalau di tes prediksi ini sering teman-teman keluar, gitu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman menemukan lebih dari satu pilihan untuk then ini, terus yang satu kata bendanya aja, itu kan udah pasti benar, udah pasti boleh gitu ya. Kalau yang kedua itu ada predikatnya, entah dibalik entah tidak, biasanya predikatnya inilah yang jadi salah. Gitu ya. Jadi predikatnya kalau sebelumnya itu to be, teman-teman. Setelahnya itu nggak boleh pakai does. Nah, biasanya nanti kalau di pilihan ganda, our planet does biasanya. Atau our planet has misalnya. Gitu ya. Jadi itu nggak bisa. Jadi harus sama. Kalau misalkan sebelumnya to be, setelahnya juga harus to be. Terus kalau misalkan sama-sama to be, tidak mungkin teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan ada A, B, C, D kok. Misalnya soalnya ini ya, Jupiter is much larger than titik-titik. Yang Alpha our planet, yang Bravo our planet is, yang Charlie is our planet itu Alpha, Bravo, Charlie benar semua teman-teman. Seperti itu. Jadi nggak mungkin ada soal seperti itu. Kecuali bikinan orang Indonesia. Karena saya sering banget dapat apa ya teman-teman, curhatan gitu ya. Bukan curhatan sih, sebenarnya kayak konsultasi gitu. Jadi ada yang screenshot eh, pelatihan soal dari kursusan yang lain. Dulu pernah belajar sama saya misalnya gitu ya. Terus dikirimkan ke saya. Terus sering banget teman-teman, di pilihan di A, B, C, D-nya itu ada yang benar lebih dari satu. Karena itu bikinan orang di Indonesia itu bisa dikenali seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Walaupun tidak semua, teman-teman. Ada juga yang bagus, ada juga yang tapi kalau yang saya ingat itu kebanyakan seperti itu. Oke, sekarang kita ke penanda terakhir, yaitu adanya verb ing atau verb 3, atau istilahnya adalah participle, teman-teman. Jadi participle itu adalah penjelas kata benda, atau kita biasanya nyebutnya kata sifat gitu ya, yang dia nanti itu agak panjang, ada tambah-tambahannya gitu. Terus kalau dipindah di sebelumnya subjek atau di depan sendiri, nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu, harus diinversi setelahnya. Oke, nah ini juga keluarnya seringnya di ini teman-teman, diprediksi. Kalau di TOEFL yang asli dari ITS itu jarang keluar, walaupun pernah, gitu ya. Nah, contohnya adalah Himalaya is located between China and Nepal. Jadi Himalaya itu terletak di antara Cina dan Nepal. Nah, itu kalau located sampai Nepal ditaruh di sebelumnya Himalaya dan gak ada koma setelahnya, nanti jadi inversi teman-teman. Jadinya located between China and Nepal is Himalaya. Jadi predikat dulu yaitu is, baru subjeknya Himalaya. Kenapa? Karena ada verb 3 yang dia agak panjang, dipindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya. Nah, ini menjadi penanda inversi nomor 5. Atau namanya participle tadi ya. Verb ing juga sama, teman-teman. Contohnya, Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Lying sampai Nepal, kita pindah di sebelumnya subjek, gak ada koma setelahnya, maka inversi. Jadinya, lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya, nanti kurang lebih seperti ini. Ini saya ambil dari buku ya. Nah, caranya sama sebenarnya. Teman-teman cari predikat dulu. Itu kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, kita tidak menemukan kata kerja yang bisa jadi predikat. Karena kalimat itu wajib punya predikat, maka di sini harusnya kita masukkan predikat. Ya. Nah, kemudian sekarang cari apakah ada subjek. Di situ nggak ada kata benda lepas ya, teman-teman. Karena kata benda second level itu dikurung sama on, jadi keterangan. Kata benda parking lot itu dikurung dengan preposition of. Ini dua-duanya keterangan.
Nah, karena kalimat itu wajib punya subjek, punya predikat, maka di sini kita juga butuh subjek. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru mencari subjek predikat dulu. Ya, kenapa? Karena subjek kok terletak di tengah-tengah kalimat, bahkan hampir akhir. Ini tidak wajar. Karena subjek itu umumnya tempatnya adalah di paling depan kalimat. Apalagi sebelumnya subjek itu nggak ada koma sama sekali. Maka teman-teman wajib cek dulu. Di sebelumnya subjek itu penanda inversi atau bukan. Nah, ini kalau kita artikan ya, teman-teman, on the second level of the parking lot itu kalau diartikan di tingkat 2 atau di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, itu kan keterangan tempat. Nah, kalau ada keterangan tempat pindah di sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, nah maka subjek predikat ini dibalik atau diinversi. Jadi cari yang predikat dulu, baru diikuti subjek, teman-teman. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Jangan takut salah. Cari A, B, C, D. Yang predikat dulu baru subjek. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta. Ya. Di situ predikatnya adalah are, subjeknya adalah some empty stalls. Nah, yang alpha kenapa salah? Yang alpha sama yang bravo itu memang dia diawali oleh predikat, teman-teman. Cuman yang bikin salah adalah subjeknya tidak ada. Karena empty itu artinya kosong, yang mana dia adalah kata sifat. Dan kata sifat itu tidak bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek itu adalah kata benda atau kata ganti. Materi kita hari pertama. Ya, teman-teman. Nah, otomatis jawabannya yang alpha sama bravo salah ya, karena nggak ada subjeknya. Kalau yang Charlie, di situ ada subjek, kemudian ada predikat, tapi tidak diinversi. Jadi nggak bisa, teman-teman. Oke, nah jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Contoh kedua, caranya sama, teman-teman cari predikat dulu. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja berakhiran ed. Nah, kemarin hari ketiga ya, kita sudah belajar gimana cara menentukan kata kerja yang akhirannya ed, apakah dia verb 2, predikat, apakah dia verb 3, bukan predikat. Nah, cuman untuk kata kerja stop ini nggak bisa, teman-teman. Kita pakai cara yang kita pelajari di hari ketiga, itu nggak bisa. Gitu ya. Alasannya adalah stop itu memiliki dua arti, teman-teman. Stop itu memiliki arti transitif atau butuh objek, yaitu menghentikan. Nah, ini ada kemungkinan dia verb 3. Tapi stop itu ada juga yang bentuk intransitifnya atau yang tidak butuh objek, artinya berhenti. Nah, karena dia punya dua arti, yang transitif dan intransitif, otomatis tidak bisa kita pasifkan dengan cara yang kita pelajari hari ketiga. Nah, terus gimana kalau kita menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3? Nah, kita mengikuti aturan verb 2 dan verb 3, teman-teman. Verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary. Sedangkan verb 3 supaya jadi predikat harus dikasih auxiliary. Nah, kita cek aja di pilihan A, B, C, D itu ada auxiliary-nya atau tidak. Nah, sekilas kita lihat pilihan A, B, C, D, teman-teman, itu maksudnya ada kata will-nya. Nah, will itu kan auxiliary, dan auxiliary terutama dari keluarganya modal, itu hanya bisa menjadi predikat. Gitu ya. Nah, karena ada auxiliary-nya, berarti stop di sini ini adalah verb 3 bukan verb 2. Yang mana verb 3 itu tidak bisa jadi predikat tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, berarti di sini kita hutang auxiliary ya, teman-teman. Nah, tapi jangan buru-buru dulu cari auxiliary karena kita belum punya kita belum cari subjeknya, maksud saya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada keterangan ya, teman-teman. Belum ada kata benda yang bisa jadi subjek, otomatis di sini kita juga harus butuh subjek. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek auxiliary. Kenapa? Subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, itu tidak wajar, apalagi di sebelumnya tidak ada komanya. Gitu ya. Maka teman-teman harus cek, pastikan di sebelumnya subjek itu penanda inversi atau bukan. Nah, itu ada kata only in, teman-teman. Ya, jadi nanti keterangannya ini dianggap sebagai negatif karena ada only-nya. Jadi kalau ada keterangan apapun, entah itu keterangan tempat, keterangan cara, keterangan waktu, kalau sebelumnya ada only-nya, dia menjadi negatif, teman-teman. Nah, keterangan yang maknanya negatif itu masuk ke dalam penanda inversi nomor 3. Jadi teman-teman jangan mencari subjek auxiliary, tapi cari yang auxiliary dulu, baru subjek. Seperti itu. Nah, tapi diingat-ingat ya, karena di pilihan ganda itu auxiliary-nya ada dua, teman-teman.
auxiliary yang bisa dipindah di sebelumnya subjek itu hanya satu auxiliary saja. Jadi kalau misalkan karena di situ ada dua auxiliary yaitu will sama be, yang bisa dipindah di sebelumnya subjek hanyalah will-nya. Jadi be-nya tetap di setelahnya subjek. Gitu ya. Yang ketika kita membahas tentang kalimat tanya tadi, itu cara menginversi untuk semua jenis inversi, teman-teman. Gitu ya. Jadi caranya menginversi kalau predikatnya berupa auxiliary verb, auxiliary yang paling depan atau auxiliary yang pertama saja yang dipindah sebelumnya subjek. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Di situ ada auxiliary will, subjeknya adalah the printing presses, ada auxiliary lagi yaitu be, diikuti verb 3 yaitu stop, supaya jadi predikat. Nanti kalimatnya berbunyi, only in extremely dangerous situations will the printing presses be stopped. Seperti itu. Kalau diartikan hanya dalam keadaan yang berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang contoh terakhir, hati-hati untuk contoh terakhir ini adalah lawan dari atau kebalikan dari inversi ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kelas kata ini, jangan diinversi. Harus urut, subjek dulu baru predikat. Nah, kelas kata apa yang saya maksud? Itu adalah conjunction. Jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction, setelahnya titik-titik, di titik-titik ini harusnya itu subjek dulu baru predikat dan tidak boleh diinversi. Gitu ya, kecuali kalau ada penanda inversi setelah konjungsinya, biasanya that, teman-teman. Cuman itu jarak, kalau di TOEFL itu belum pernah ditanyakan gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau diprediksi kemungkinan ada, kalau di ITP sejauh ini saya belum pernah menemukan yang seperti itu. Intinya setelahnya conjunction, langsung kalau misalkan titik-titiknya langsung ya, teman-teman cari yang subjek dulu baru predikat, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Iya betul Charlie ya. Subjek dulu baru predikat. Jangan diinversi. Karena kalau diinversi contohnya yang alfa itu nanti jadi kalimat tanya. Sedangkan di soal structure TOEFL itu pasti berakhir dengan titik bukan tanda tanya. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalimatnya nanti akan berbunyi the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum ke contoh latihan soal buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman ya. Atau kita langsung ke contoh soalnya. Seperti biasa, teman-teman jangan takut salah. Saya mute dulu, teman-teman. Oke, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Oke, ada jawaban delta dan bravo. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya di soal. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, di sebelumnya titik-titik itu juga belum ada subjek. Berarti di sini kita butuh subjek ya, teman-teman. Eh, mohon maaf, sebentar. Kepencet, teman-teman. Mohon maaf. Jadi kita butuh predikat, kita juga butuh subjek. Nah, tapi subjek kalau letaknya di tengah-tengah kalimat dan sebelumnya nggak ada komanya, teman-teman wajib cek. Itu sebelumnya subjek ada apa? Biasanya subjek itu letaknya di awal kalimat gitu ya. Nah, kalau kita lihat di situ ada not until the bla bla bla. Itu artinya dia adalah penanda inversi nomor 3. Yang mana subjek itu nggak mau ketemu dengan keterangan yang maknanya negatif langsung di sebelumnya ya. Alias kalau tempatnya diambil dia ngambek teman-teman. Jadi urutannya bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek seperti itu.
Oke, jadi cari di pilihan A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek. Yang alfa di situ ada subjek dulu baru predikat. Alfa tidak bisa. Oke. Nah, kalau yang Bravo di situ ada predikat made tapi tidak ada subjeknya. Loh, Sir, itu determined effort kan kata benda. Hati-hati, teman-teman. Kata benda di sini ini bukan subjek, tapi dia objek. Ya, karena made itu kata dasarnya adalah make, artinya membuat. Dia adalah kata kerja yang butuh objek. Kata benda yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek itu objek, bukan subjek. Nah, kalau kita pilih yang Bravo, kalimatnya nanti tidak memiliki subjek. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie, di situ ada conjunction, padahal subjek predikatnya cuma satu, Charlie nggak bisa ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Di situ ada auxiliary words, verb-nya adalah made di belakang. Nah, itu ada subjek a determined effort. Gitu ya, jadi diinversi. Nah, nanti kalimat yang benar itu berbunyi, not until the First World War ya, was a determined effort made to improve the road system in the United States. Jadi tidak sampai Perang Dunia Pertama sebuah usaha yang nyata gitu ya, itu dibuat untuk memajukan sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, next number 5, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Bravo, ada Alpha, ada Delta. Mari kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu ya. Di situ tidak ada predikat, berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya juga belum ada, berarti di sini kita butuh subjek. Nah, subjek kalau letaknya di tengah kalimat dan sebelumnya nggak ada koma sama sekali, maka kita harus curiga. Ada apa di sebelumnya subjek? Karena siapa tahu itu adalah penanda inversi. Nah, ternyata di sebelumnya subjek itu ada kata in the eastern part of New Jersey. Itu kalau diartikan di bagian timurnya New Jersey atau di bagian timur New Jersey, yang mana itu adalah keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya untuk pemisahnya subjek keterangannya ya, maka subjek nggak mau ketemu, teman-teman. Jadi harus diinversi. Cari predikat dulu, baru subjek. Nah, jawabannya adalah yang alpha, ya, karena di situ predikatnya adalah lies, subjeknya adalah the city of Elizabeth. Loh, Sir, the city of Elizabeth itu bukannya objek ya, kan dia di setelahnya predikat. Nah, lies itu artinya berada, teman-teman. Berada itu bukan kata kerja yang butuh objek, alias setelahnya itu kalau ada kata benda itu bukan objek, karena dia tidak butuh objek. Sama kayak occur, teman-teman. Kata kerja yang butuh objek itu tidak boleh dikasih objek, ya. Makanya kalau ada kata benda setelahnya itu subjek, bukan objek, seperti itu. Nah, jawabannya yang alpha. Nah, yang bravo kenapa salah? Karena di situ tidak diinversi, jadi nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, di situ ada predikat lies, tapi tidak ada subjeknya. Karena the city of Elizabeth, dia terikat oleh preposisi, around, jadi keterangan dia, teman-teman. Keterangan nggak bisa jadi subjek ya. Kalau yang delta itu memang dia diinversi, ada lies, ada the city of Elizabeth. Nah, tapi ada kata der lagi. Jadi nanti penanda inversinya dua gitu, teman-teman. Jadi nggak bisa ya. Jawabannya adalah yang alpha. Maaf, saya izin bertanya dong, kenapa ya sebuah kalimat itu harus diinversi? Mungkin tadi Miss di awal, Sir. Nah, sebenarnya bentuk inversi ini adalah bentuk akademik ya, teman-teman. Jadi kalau ditanya kenapa kok kalimat itu diinversi? Karena ada 5 penanda inversi tadi. Jadi kalau secara bentuk grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris, eh, kalau di penulisan ya, kalau di written, karena namanya structure di TOEFL itu structure and written expression. Artinya dipakai untuk menulis, teman-teman, bukan untuk eh, lisan, bukan untuk bahasa Inggris yang dipakai di lisan. Teman-teman tidak akan pernah menemukan singkatan dalam bahasa Inggris. Contohnya it is itu nggak akan pernah disingkat jadi it's. It tanda petik s itu tidak akan pernah. Karena di structure itu mengikuti aturan written atau apa ya?
bahasa Inggris yang tertulis. Nah, salah satu aturan tertulis itu atau penggunaan formal adalah ketika ada 5 penanda inversi yang kita bahas hari ini tadi, ya, eh, dan caranya tadi yaitu ketika dipindah di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, nah itu nanti menjadi inversi. Seperti, jadi kalau ditanya, kenapa kok kalimatnya diinversi? Karena ada penanda inversinya. Seperti itu, Mister. Gitu ya. Nah, sebenarnya secara makna itu tidak berubah. Contohnya kalau ada kita bilang a big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana. There lives a big alligator. Itu artinya juga sama, cuman beda struktur kalimat saja. Gitu ya, teman-teman. Nah, kenapa kok there lives a big alligator? Kok lives dulu baru a big alligator? Karena there-nya dipindah ke depan. Jadi bisa dibilang ada penanda inversi nomor 1 dari 5 penanda inversi yang kita pelajari hari ini. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Bravo, Alfa. Oke, antara Alfa atau Bravo. Mari kita cek bareng. Nah, sebenarnya tanpa ngecek pun teman-teman, ini bisa langsung kita jawab ya. Jadi petunjuknya teman-teman di sini itu adalah kata when di sebelumnya titik-titik. Sama kayak kalau di contoh tadi adalah kata why, itu conjunction teman-teman. Conjunction itu setelahnya tidak boleh diinversi alias harus urut. Subjek dulu baru predikat. Nah, berarti karena di sebelum titik-titik itu ada conjunction, otomatis kita carikan subjek dan predikat, teman-teman. Dan harus urut ya, jangan diinversi. Oke, hanya ada satu conjunction yang setelahnya boleh diinversi, yaitu conjunction nor. Nah, nor ini memang agak bandel, agak beda dengan keluarganya atau conjunction yang lain ya. Kalau ada nor, maka subjek predikat setelahnya itu diinversi. Jadi, subjek predikat, predikat subjek. Seperti itu. Dan biasanya ada koma sebelumnya. Tapi selain nor, nggak boleh diinversi ya, harus urut. Nah, jawaban yang tepat adalah yang alpha. Di situ ada subjek inflation, predikatnya adalah began, teman-teman. Oke? Nah, kalau yang Bravo itu inversi nggak bisa, karena nanti jadi kalimat tanya, sedangkan di soal structure TOEFL, teman-teman tidak akan pernah menemukan akhiran, atau apa namanya, tanda baca berakhiran yang tanda tanya. Pasti tanda baca titik atau period, teman-teman, yang dipakai. Oke? Nah, kalau yang Charlie di situ ada subjek nggak ada predikatnya, Charlie nggak bisa ya. Kalau yang Delta itu diinversi, nggak bisa. Kalau pakai conjunction jangan diinversi, harus urut. Ya, jadi subjek dulu baru predikat seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Bravo dan juga Delta. Kita cek bareng ya, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary is dan verbnya yaitu used. Subjeknya adalah it, teman-teman. Nah, sebelumnya itu ada conjunction but yang sebelumnya ada komanya. Berarti dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti sebenarnya di titik-titik di depan tadi kita butuh satu subjek dan satu predikat lagi sebenarnya, ya teman-teman. Nah, cuman di situ nggak ada. Tapi teman-teman jangan langsung cari subjek predikat. Karena subjek itu kan harusnya di awal kalimat. Kita cek dulu sebelumnya ada apa. Ternyata ada not only. Not only itu kalau diletakkan di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka itu jadi penanda inversi. Jadi bukan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Atau diinversi gitu ya.
Yang alfa itu bukan subjek juga bukan predikat, nggak bisa teman-teman yang alfa ya, karena nanti kita akan kehilangan subjek predikat satu lagi. Kalau yang Bravo di situ tidak diinversi, jadi tidak bisa. Kalau yang Charlie cuma ada subjek, nggak ada predikatnya. Kalau yang Delta di situ ada auxiliary is, subjeknya seismology, verbnya adalah use. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Jadi, tidak hanya seismologi dipakai untuk menentukan kedalaman dari dasar laut, tapi dia juga digunakan untuk mencari letak minyak. Seperti itu. Lanjut ke nomor 8, silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan ada 17 jawaban antara delta, 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 dan saya lihat semua menjawab delta. Mari kita cek teman-teman. Di situ kita kehilangan, belum ada predikat ya. Belum ada juga subjek. Nah, tapi kok subjek terletak ada sesuatu di sebelumnya subjek, yaitu there itu menjadi penanda inversi. Nah, artinya sebenarnya sudah ada subjek, yaitu more than 180 non-chemical elements. Itu kata benda ya, teman-teman, di LMS-nya. Dia cuma ditambahi oleh penanda jumlah, yang mana agak panjang, yaitu more than 118 non-chemical elements. Itu kata bendanya di element. Itu subjek, teman-teman. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. A, B, C, D yang bisa jadi predikat itu hanya Bravo dan juga Delta. Yang alpha itu to verb 1 nggak bisa jadi predikat. Yang Charlie verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ya, jadi antara Bravo atau Delta. Nah, bedanya kalau yang Bravo itu subjeknya ketika dia tunggal. Kalau yang Delta ketika subjeknya itu jamak. Nah, di situ subjeknya itu jamak ya, teman-teman, karena ada jumlah 118, itu kan lebih dari satu gitu ya. Otomatis itu jamak. Jadi pakainya yang are, bukan yang is. Ya, betul, teman. Jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, there are more than 118 known chemical elements. Jadi ada lebih dari 118 unsur-unsur kimia yang diketahui. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 9. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, thumbs up. Waktunya habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat ada juga Alpha. Baik, antara Alpha atau Charlie. Mari kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada predikat consist, subjeknya it ya, teman-teman. Nah, di situ ada but yang sebelumnya ada satu koma, otomatis dia menghubungkan dua subjek, dua predikat gitu ya, teman-teman. Nah, berarti di depan tadi itu harusnya kita masukkan subjek predikat lagi. Nah, cuman di subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat alias bukan di awal kalimat, maka teman-teman wajib cek sebelumnya ada apa. Nah, sebelumnya ada not only, teman-teman. Itu penanda inversi nomor 3 yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Ya. Nah, berarti harus diinversi. Jadi cari yang predikat dulu, baru subjek. Oke. Nah, yang alfa itu subjek dulu baru predikat. Tidak bisa, teman-teman. Kita butuhnya yang inversi. Yang predikat dulu baru subjek. Kalau yang bravo itu ada conjunction lagi, sedangkan di soal subjek predikatnya cuma 2. Nah, kalau subjek predikatnya 2 hanya butuh satu conjunction saja. Kita nggak butuh conjunction lagi berarti ya. Kalau yang Charlie ada predikat is, subjeknya adalah the sun. Nah, jawabannya Charlie, teman-teman. Kalau yang delta tadi kepencet ya ada conjunction that di situ. Kita tidak membutuhkan conjunction kalau subjeknya 2, predikatnya cuma 1. Nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie nanti kalau dibaca, not only is the sun much bigger than any planet,
But unlike the planets, it consists completely of gaseous material. Tidak hanya matahari itu jauh lebih besar dari planet apapun, tapi tidak seperti para planet. Matahari itu mengandung sepenuhnya bahan gas. Seperti itu, teman-teman. Lanjut terakhir nomor 10, 30. Hati-hati teman-teman, di sini ada jebakan tapi dicoba dulu jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, bravo, delta. Oke, kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada kata help, verb 1. Nah, di situ ada kata, sebenarnya subjeknya dulu ya teman-teman. Help di situ subjeknya adalah, nah ini hurufnya besar semua. Ini satu kesatuan kata benda ya teman-teman. Genetically modified organisms ini. Nah ya, predikatnya adalah help. Nah cuman kalau teman-teman perhatikan di sebelumnya predikat itu ada kata but also. Ada kata but, fanboys, tapi nggak ada koma sebelumnya. Artinya fanboys di sini bukan menghubungkan dua SP, tapi hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Nah di sini yang dihubungkan adalah, karena setelahnya but itu predikat teman-teman. Maka sebelumnya but itu juga harus ada predikat. Tapi predikat aja ya, jangan dimasukkan subjek lagi, karena di soal sudah ada subjeknya. Nah, teman-teman jangan terkecoh dengan kata not only. Not only itu hanya diikuti inversi dari predikat subjek ketika not only itu tempatnya di paling depan kalimat atau di awal kalimat. Gitu ya. Nah, kalau dia terletak di tengah-tengah kalimat sama kayak seldom tadi, ya misalkan di situ ada seldom misalnya, itu tidak inversi. Jadi cukup dimasukkan predikat saja. Oke? Nah, kalau yang alfa tidak bisa, teman-teman. Karena yang alfa itu salahnya, kita memasukkan predikat lagi nanti, yaitu they. Sedangkan di soal kita tidak butuh predikat lagi, karena but, maksudnya tidak butuh subjek lagi, maaf. Tidak butuh subjek lagi, karena kalimat, maksudnya conjunction-nya itu bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi hanya menghubungkan dua predikat saja. Gitu ya. Jadi yang alfa tidak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, reduce itu verb 1, kemungkinan bravo bisa. Karena memang kita juga butuhnya verb 1 di situ ya. Kalau yang Charlie ada subjek lagi yaitu they. Nanti subjeknya double teman-teman. Oke. Nah kalau yang delta di situ ada conjunction, subjek, predikat. Sebenarnya kalimat itu kalau kita memasukkan conjunction, subjek, predikat lagi tidak masalah. Syaratnya kalimatnya itu harus sudah lengkap. Maksudnya harus ada subjek predikat lagi. Jadi kalau yang delta ini kita masukkan ke titik-titik, kita tetap masih kehilangan satu verb satu lagi teman-teman. Ya, untuk dihubungkan sama but ini. Jadi delta nggak bisa karena belum ketemu verb 1 untuk yang dihubungkan oleh verb ini. Jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca itu subjek 1, Sir. Iya, subjeknya cuma satu, teman-teman, yaitu genetically modified organisms. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau dibaca genetically modified organisms not only reduce agriculture's impact on the environment but also help to protect it. Jadi organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetik tidak hanya mengurangi dampak pertanian terhadap lingkungan, tapi juga membantu untuk melindungi lingkungan itu. Seperti itu. Subjek 1 boleh predikatnya 2 ya. Nah, nggak masalah teman-teman. Contoh dalam bahasa Indonesia kita bilang seperti ini. Misalnya ya, saya suka nanas, tapi, nah itu ada tapi ya, sama kayak but. Jadi itu pakai but, tapi tidak suka durian. Misalnya ya teman-teman, saya suka nanas, tapi tidak suka durian. Nah itu kalau ditranslate, I like pineapples, pineapples, but do not like atau dislike gitu ya teman-teman. Atau hate gitu aja boleh. Hate durians. Misalnya seperti itu. Jadi I like pineapples but hate durians. Nah itu ada dua predikat yaitu hate. Tapi subjeknya cuma satu yaitu I.
Loh sir, itu bisa nggak dijadikan subjek predikatnya dua? Bisa teman-teman. Tapi nanti bukan pemborosan sih, tapi bisa. Jadi gini, kalau mau dijadikan dua subjek dua predikat, jadinya gini. I like pineapples, but I hate durians. Tapi ada komanya ya. Kalau nggak ada komanya, karena subjeknya sama ya, sama-sama I, itu bisa dipendekkan jadinya I like pineapples, but hate durians tanpa merubah makna, teman-teman. Atau tanpa merubah informasi yang ingin disampaikan. Seperti itu. Gimana dapat, Mister, penjelasan saya? Oke. Itu materi kita hari kedua ya. Untuk teman-teman misalkan ingin mencari tahu penggunaannya fanboys, itu di hari kedua. Tentang yang dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, dan juga menghubungkan bagian kalimat yang sama. Kalau di buku itu namanya parallel structure, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oh, sorry, sudah habis ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini tentang pembentukan kalimat yang unik. Saya absen dulu, teman-teman. Jangan meninggalkan lapangan upacara dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditulis di chat, di kolom chat dulu ya, sambil saya absen. Oke, sudah selesai, teman-teman. Nah, ada dua pertanyaan. Nanti malam boleh join lagi nggak, Sir? Sangat disarankan, teman-teman. Kalau teman-teman misalkan sudah join di sore hari, pengen lebih uh, menguatkan pemahaman ya, disarankan memang datang di malam hari juga. Dan siapa tahu di malam hari ada pertanyaan yang tidak ditayangkan di sore hari. Seperti itu. Dan latihannya beda, teman-teman. Walaupun sama-sama tentang inversi, tapi soalnya kan beda. Nanti teman-teman supaya lebih terbiasa. Jadi kalau mau datang di sore dan malam sangat disarankan. Saya malah berterima kasih ke teman-teman kalau mau seperti itu gitu ya. Not only you, but also I. Nah itu jangan dikasih koma ya. Not only you, but also I. Itu pakainya am. Kalimat ini benar kasar. Jangan pakai am kalau not only but also. Tapi kita pakainya adalah sorry teman-teman. Not only you, but also I. Itu jarang sekali dipakai ya. Mungkin pakainya both nanti. Jadi both you and I pakainya are nanti. Karena both you and I itu pakainya sama dengan we. Entah kamu, sorry, kamu dan aku itu kan kita. Kalau disatukan jadinya kita. Jadi pakainya are, bukan am. Seperti itu. Kalimatnya apakah benar kasar? Jadi atau mungkin karena saya belum pernah dengar ya, teman. Dibaca pun agak aneh. Cuman gini, secara struktur kalimat itu benar. Pokoknya jangan dikasih koma. Predikatnya diganti, teman-teman pakai are gitu ya. Nah, cuman saya belum pernah mungkin yang saya sering dengar pakainya both. Jadi both you and I seperti itu. Iya, sir, ikut les sesi malam boleh ya? Boleh, teman-teman. Silakan ya, nanti boleh datang di sesi sore dan sesi malam. Ditunggu latihannya ya, sir. Thanks a lot, sir. Oke, baik. Berarti nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk kedatangannya hari ini, teman-teman. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day, guys. See you next time.